kesempatan akan diskusi ini pagi ini dengan 3 pembicara asik. 2 sudah datang, 1 lagi dalam 5 menit lagi akan datang. Tema kita pagi ini tentang pemimpin muda. Jadi kita mengundang 3 tokoh, 3 kepala daerah, 2 wali kota dan 1 wakil wali kota yang usianya itu 40 di bawah 45 tahun, betul ya? Kalau ngomongnya juga nggak enak. Di bawah 45 tahun dan sebagaimana juga visi PSLF, kita ingin mengedepankan gimana anak muda ini bisa menikmati politik dengan cara yang paling asik. Nah, kita punya 2 pembicara yang berbeda saat ini. Saya akan sedikit mengenalkan. Yang pertama Kang Emil atau Kang Ridwan Kamil. Pada tahun 71 itu masih disebut karena mudanya masih diangkat. Alumni ITB, alumni ITB, dia juga punya perusahaan Global Indonesia dan sudah banyak hasil karyanya arsitek di Indonesia maupun di mancanegara. Tepuk tangan dulu buat kami. Yang kedua, Kang Ahmad Fahmi atau nanti kita sapa Kang Fahmi aja ya. Wakil Wali Kota Sukabumi dari tahun 74. Jadi tahun ini usianya 39 tahun ya. Masih 39 bulan Mei akan 40 tahun. Kita lihat tadi kalau bercandaan Kang Fahmi dari Sukabumi biasanya di Jawa Barat. Nah, kita lihat gimana dongengnya. Selanjutnya beliau dulu pengamat ke UIN atau IN secara sudah itu. Saya itu S2 di IMI Jakarta. Selamat datang Kang Bima, perusahaan buat Kang Bima. Kang Fahmi ini cukup menarik tentang CV-nya. Beliau pernah kerja di company, jadi guru SMK, saya masuk politik. Nah, kita akan lihat bagaimana kisah beliau dari seorang guru SMK kok tiba-tiba wakil wali kota, gimana ceritanya. Nah, yang terakhir ada Kang Datang sama Kang Bima dari Bogor dari 77. Jadi betul-betul perjuangan ya bagi dalam soalnya lagi kacau. Ya. Kang Bima ada tahun 72, ini sengaja 10 tahun ya karena mudanya ini. SD sampai SMA di Bogor, S1-nya di Universitas Parayangan di Bandung, S2-nya di Monash, dan S3-nya di ANU, Australia National University. Beliau juga punya beberapa aktivitas ketika mahasiswa, ketua Senat Fisik Universitas Parayangan dan ketua PPI Australia. Sebelum menjadi wali kota, belum cantik kan ya? Wali kota terpilih ini nggak bisa ngomong saya. Kan katanya kalau melangkahi KPU kan nggak sopan sih. Sebelum sampai di wali kota, beliau dosen di Madinah dan juga direktur politika. Tepuk tangan juga buat kami. Kita akan dengan format talk show. Jadi jawaban pendek, singkat, padat dan inspirasi akan kita sangat nantikan. Saya sudah siapkan 2 pertanyaan dan setelah sesi kita diskusi talk show, teman-teman nanti juga akan ada kesempatan buat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan nanti bisa dijawab ke masing-masing pembicara. Saya pengen memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa masuk politik dan kenapa mencalonkan diri menjadi wali kota dan atau wakil wali kota? Apa sih mimpinya? Kenapa masuk jadi? Kenapa mesti masuk politik? Kenapa mesti jadi wali kota atau wakil wali kota? Mungkin saya semacam itu. Mungkin dari Kang dan Bagus tadi. Jadi ada politik praktis, itu ya, kedua hal yang menurut saya berbeda. Kalau politik itu manusia harus berpolitik. Waktu kita merengek ke ibu, ya, kita diberikan sesuatu yang mungkin di luar rutinitas kan kita melalui ibu, kan bersiasat itu berpolitik. Supaya yang diberi itu saya bukan saya kan, karena saya berkira dia ngepelnya, gitu kan. Nah, itu bagian dari berpolitik. Kalau politik praktis itu kita masuk ke dalam sebuah sistem politik yang sudah disepakati di tempat kita berkiprah dan partai politik, pasti berpemilu, pilkada dan seterusnya. Sewaktu Kang Ucup jadi presiden kami DPD juga berpolitik, meyakinkan orang. Sehingga kesimpulannya adalah dalam kacamata saya, politik itu adalah upaya memperjuangkan nilai pendek itu. Kita suka nilai kita apa, kita perjuangkan nilai itu menjadi sebuah
DW Perjuangan. Saya senang taman, ya. Saya senang orang itu berinteraksinya di ruang terbuka publik, bukan di mall. Ada studi ilmiah yang menunjukkan anak-anak yang nongkrongnya di mall rata-rata cenderung lebih bodoh dengan yang tidak nongkrong di mall tapi di taman-taman. Saya suka di mall. Bukan tidak boleh, harus lebih banyak di luar. Maka saya berjuang supaya generasi Bandung bukan jadi generasi yang bodoh, generasi yang konsumerismenya sangat mendominasi. Bukan juga ya? Jadi saya mah kan, maka saya fight memperjuangkan hal-hal tersebut. Nah, format perjuangannya apa? Bisa dalam politik praktis, bisa tidak. Sebelum jadi wali kota, saya aktif di Indonesia Bertumbuh. Karena nilai yang ingin saya perjuangkan bahwa harusnya kota-kota Indonesia lebih jauh, ruang sosial lebih banyak, happiness index-nya meningkat. Tapi saya bukan wali kota, bukan gubernur, bukan menteri dan sebagainya. Ya udah, tetap saya perjuangkan ya itu, saya politik dalam bentuk membuat komunitas. Jadi komunitas ini adalah seperempat kekuatan politik. Seperempatnya adalah pemerintah, seperempatnya adalah pebisnis. Pebisnis juga berpolitik, ada lobby-lobby memperjuangkan ini, ribut dengan buruh atau apa. Semua punya nilai yang diperjuangkan. Seperempat politik lagi adalah media. Media juga berpolitik, jangan salah. TV merah tidak pernah memberitakan Lapindo. Menunjukkan semua itu melakukan yang namanya politik dan seterusnya. Jadi bagi saya, menurut buku yang saya percayai itu, politik itu dibagi empat. Ada politik government. Saya sekarang sudah di government membawa seperempat perubahan. Seperempatnya ada di media, seperempatnya ada di pebisnis, seperempatnya di masyarakat. Maka jika yang ada di sini memperjuangkan nilai, tapi tidak mau masuk ke politik praktis, bisa memperjuangkan dalam bentuk komunitas pungut sampah, komunitas peduli donor darah, ormas, komunitas sodako buku, komunitas. Karena ada nilai yang diperjuangkan kan. Ini buku mau banjir, ini sodako ini kita bikin gerakan itu. Jadi saya kira itu. Nah, si politik praktis ini punya wajah. Ada wajahnya yang masih rusuh, kayak di Indonesia kan. Ada wajahnya sudah rada stabil dengan negara Eropa, di Amerika, partai cukup luar kan. Jadi Irak dan kerusuhan-kerusuhan, wajah kerusuhan itu yang tampil di orang di media, ditangkap korupsi lah, gitu kan. Kemudian macam-macam. Sehingga membuat orang melihat politik praktis di Indonesia di peradaban saat ini sesuatu yang dikenal. Tapi karena saya ini punya nilai yang harus saya perjuangkan, akhirnya dengan takdirnya saya maju menjadi calon wali kota. Padahal secara tujuan hidup duniawi saya itu sudah mencapai apa yang saya cita-citakan. Saya profesinya arsitek, saya punya karena profesi saya, punya istri cantik, anak dua. Penting. Artinya semua checklist mimpinya sudah dicapai, anak apalagi perempuan dua. Tapi itu karena kebetulan, tiap orang punya persimpangan baginya yang lain-lain ya. 17 tahun profesi saya itu arsitek bangunan dan arsitek perkotaan. Penasehat di Surabaya, Jakarta, Cina, kemana-mana. Melihat dunia itu sudah gerak cepat. Cina sudah meninggalkan kita dalam waktu 20 tahun, 30 tahun. Ada perasaan sedih sebagai orang Indonesia yang pernah jadi diaspora selama 8 tahun di rumah. Akhirnya kan dulu ada job ya dari anak, ada suket travel. Kalau dulu kalau ke Bandung katanya kalau saya dibangunin apa di penumpang karena pasti guru kan kalau sudah sampai Bandung untuk menunjukkan kualitas dalam bolong di Bandung dulu heboh kan. Saya sudah bertekad perjuangkan nilai. Kalau tahun ini mendekati 90%
sudah di Bandung sudah mau. Nah, saya kira itu efeknya. Jadi jangan melihat politik itu sebagai program dulu. Saya sama kayak yang ada di sini dulu. Happy aja senangnya dengan dunia sendiri ya. Tapi ada periode dan akhirnya saya melempari pagar. Terus saya ada pengalaman juga sebagai praktis seperti itu. Lalu kemarin ya bulan Maret saya 5%, pas pencoblosan 45,44%. Jadi manja ada wajah. Di mana ada kemauan pasti ada. Pertanyaan buat kami. Yang tua kedua. Pengen adu muda kayaknya. Tapi wajahnya paling muda yang lagi. Ada yang bilang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap orang punya idola, setiap orang punya pahlawan. Idola saya, pahlawan saya itu ayah saya almarhum. Saya jadi anak yatim ketika usia 25 tahun. Ada dua wasiat ayah saya sampai sekarang selalu saya pegang. Hidup harus punya arti, hidup jangan diperbudak materi. Jadi sepanjang perjalanan hidup saya, dua hal itu menjadi tujuan saya. Harus punya arti dan jangan pernah sudi diperbudak materi. Dalam perjalanan hidup saya melihat orang-orang yang kemudian tidak punya arti karena diperbudak materi. Dari kecil saya suka politik. Buku pertama saya mungkin sama rata-rata ya generasi saya, Kang Emil juga barangkali ya, kecuali TK-nya di mana gitu atau SD-nya di mana, tapi buku pertama saya itu Tintin, Mahabharata, Baratayuda. Kopingho bukan buku pertama, agak mencurigakan kok pertamanya baca Kopingho. Dari situ sejak SD saya suka sekali politik. Cuman pertanyaannya, mau jadi politisi atau mau jadi akademisi? Saya memutuskan akademisi aja dulu, nanti toh bisa juga masuk politik. Kalau di politik dulu agak susah, balik lagi ke akademisi, sesimpel itu. Karena itu saya sekolah mengajar di kampus. Pada saat saya jadi pengamat tahun 2008, saya jalan-jalan kemana-mana, saya mengunjungi satu daerah, di daerah Kalimantan, satu kota yang tidak saya sebutkan namanya. Saya disambut di rumah bupatinya, rumahnya seperti istana. Ketika saya sebut istana, tutup kayak istana. Bayangkan ada kamar, luasnya sebesar ruangan ini. Ya, ada kamar ya. Biar bisa kontrol. Sama istrinya. Ada kolam renangnya, ada helipadnya. Kamarnya banyak sekali. Di situ tinggal dia dan salah seorang istrinya. Banyak, banyak. Nanti kayak tanya lagi. Ya, mending istri terdebat, istri cakep. Jadi dari situ 100 meter dari rumah istana sang bupati tadi, kami singgah di satu warung, nggak ada air bersih. Di airnya itu kotor sekali. Untuk mandi itu dia harus jalan jauh untuk cari air bersih. 1 kilo dari situ ada kampusnya kebanggaan daerah di situ, kampus. Tapi kualitasnya jauh lebih rendah dibanding SDI Press di pelosok di Jawa Barat. Udah mau runtuh, mahasiswanya kadang-kadang masuk. Pertanyaan saya kemudian, inikah otonomi daerah yang katanya akan membawa kesejahteraan? Dulu, zaman Orde Baru, sebagai aktivis, sebagai pengamat, wah, semua keseluruhan di Jakarta, oke, otonomi daerah kembalikan lagi. Tahun 2005, Indonesia menjalankan pilkada langsung. Tujuannya apa? Untuk menguatkan otonomi daerah. Bangun daerah
Demokrasi daerah, putra daerah membangun kampung halaman. Itu tahun 2005. Sekarang, apakah aturan berjalan dengan baik? Mohon maaf kalau jawabannya tidak semua. Tidak semua berhasil. Kenapa? Salah satu faktor utama adalah penjahatnya pindah ke daerah, bandinya pindah ke daerah, mafianya berkuasa di daerah, dinastinya dibangun di daerah. Kemudian saya berpikir, kalau semua anak-anak muda segenerasi dengan saya, cita-citanya ke pusat semua, umur 40-an pengen jadi anggota dewan, pengen jadi menteri, bahkan ada generasi saya cita-citanya jadi presiden. Beneran? Kawan-kawan angkatan saya cita-cita itu kalau mungkin pengen jadi presiden betul bapak. Itu ada. Siapa yang belum daerah? Yang terjun kemudian adalah orang-orang yang mengadu peruntungan secara politik. Menurut saya ini mengerikan, luar biasa. Jadi pada tahun 2010 saya membulatkan tekad, cukup fasenya berjuang dengan lisan, saatnya berjuang dengan tangan. Cukup comfort zone sebagai pengamat, fasenya berjuang berkeringat untuk membangun kampung halaman. Saya ingin agar magnet-magnet Indonesia tersebar merata. Bagi yang pernah keluar negeri tentu bisa melihat bagaimana seluruh kota di Australia, hampir seluruh kota di Australia, di Eropa, di Amerika menjadi magnet-magnet. San Francisco, misalnya Chicago, Los Angeles, atau di Australia, Sydney, Melbourne, Brisbane, itu jadi magnet-magnet yang sama. Jadi pembangunan itu merata. Magnet Indonesia di mana? Jakarta. Semua mimpinya itu terjadi di ibu kota. Jarang gitu. Coba ada nggak anak cewek mau kemana? Nanti mau ke Bantai, ya. Nanti mau ke Sorowako. Atau agak jarang juga, tidak banyak. Sekarang lebih banyak, tidak banyak. Anak daerah kuliah di ITB, membangun daerah. Rata-rata kerja di perusahaan besar di Jakarta, super multinational corporations. Saya sedih. Nanti Jakarta tinggal waktunya kolak, tenggelam gitu, overload, over capacity dan sebagainya. Jadi tugas generasi kita adalah menciptakan magnet-magnet baru. Bandung harus jadi magnet. Bogor bisa, Sukabumi juga. Ya. Saya masuk ke kota Bandung senang melihat halte-halte, ya, Bandung juara. Saya bilang ke diri saya 3 bulan lagi Bogor bisa hatenya. Saya senang. Yang mikir keras Kang Emil gitu ya, yang jalan Kang Emil, yang banyak Kang Emil gitu, yang rapi nanti di Bogor saya. Nanti kalau saya teror di Bandung. Kira-kira begitu ya alasan saya, pergulatan pemikirannya seperti apa, dan tidak semua harus masuk politik, jangan khawatir ya. Tidak semua harus masuk politik, hidup ini kan harus berbagi. Nanti ada teman-teman yang tetap di akademisi, di profesor, dimanapun, tetapi tolong dipikirkan hal tadi, semangat membangun daerah, semangat untuk menciptakan sentra-sentra daerah untuk magnet baru, magnet yang lebih rata di Republik ini. Demikian. Tepuk tangan buat Kang Bima. Yang paling muda nih komentarnya. Izin nih ke Kang Emil, ke Kang Bima, ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak bungsu, di antara yang bertiga ini saya yang bungsu. Kemudian dari sisi usia, kemudian dari sisi pendidikan saya produk lokal. Kalau 2 orang ini SLJD. Iya kan? SLJD ini mereka berdua. Kemudian kalau dari sisi popularitas, wah, mereka berdua sebelum menjadi wali kota atau akan dilantik menjadi wali kota sudah sangat populer.
Kang Emil dengan tadi gerakan menanamnya luar biasa dari dulu. Kang Bima sebagai pengamatnya luar biasa sudah dikenal. Saya tadi dengan berbagai keterbatasan yang ada seperti itu, maka saya bersyukur menjadi wakil wali kota karena takdir. Kenapa takdir? Jadi kalau saya sebagaimana Kang Emil dan Kang Bima, maka saya tidak akan mencalonkan sebagai wali kota, tetapi sebagai gubernur Jawa Barat. Makanya liburannya Juli ini nanti. Jadi rekan sekalian, ini menarik apa yang disampaikan Kang Emil, apa yang disampaikan juga Kang Bima ini masing-masing kan punya latar belakang sendiri. Ya, Kang Emil demikian karena nilai-nilai yang dibangun oleh Kang Emil, Kang Bima juga demikian karena kronologis segala macamnya. Saya terus terang juga tadi usia 30 saya masuk DPRD periode pertama, kemudian 35 saya masuk DPRD periode kedua, sampai akhirnya saya menjadi wakil wali kota beberapa bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. Nah, ini menarik. Ya, sampai saat ini saya masih sebagai seorang guru karena basic saya dari awal juga seorang guru. Pendidikan saya dari awal paham itu. Teknik sipil nggak sampai selesai. Kemudian kuliah di arsitektur juga nggak selesai. Jadi di antara kuliah-kuliah yang pernah saya sambangi, karena ketika itu lebih senang biasa odol itu ditaruh di tadi saya cerita odol itu ditaruh di wajah dulu masa 98, 9 segala macam. Jadi banyak kuliah-kuliah saya nggak beres cuma begitu. Sampai akhirnya saya selesai di IAIN Jakarta. Nah, tadi kenapa bisa jadi wakil wali kota ya? Itu takdir lah bagi saya. Di samping memang semangat perubahan itu tidak ada perubahan yang bisa dilakukan kecuali melalui jalur kekuasaannya ulama. Jadi kalau perubahan itu dilakukan tadi Kang Emil sudah menyatakan 3 panggung politik. Ya, 4 panggung politik ya tadi kata Kang Emil, demikian. Ya, di antara yang terbesar untuk mampu mengeluarkan atau memutuskan kebijakan-kebijakan adalah di panggung eksekutif. Ya. Tapi bukan juga berarti seluruh teman-teman harus masuk ke panggung ranah politik atau ranah eksekutif. Tidak, ranah yang lain masih banyak, katakan Bima tadi. Nah, inilah yang kemudian karena sebagai seorang guru banyak hal-hal yang menarik sebagai seorang guru akhirnya juga ditakdirkan untuk masuk ke ranah politik ya. Katanya, kata teman-teman saya, karena guratan tangannya saja katanya, makanya jadi wakil wali kota. Saya coba ronsen, ternyata nggak ada bedanya dengan yang lain. Dan nanti karena ini sendiri, itu guratan tangannya sama aja. Intinya ya, itu semua karena keinginan kita bersama-sama melakukan perubahan. Kang Emil dengan nilai-nilai, kemudian Kang Bima juga dengan latar belakang keluarga dan permasalahan otonomi daerah, seluruhnya sama. Intinya bagaimana kita melakukan perubahan melalui jalur kekuasaan. Itu aja sih.